Hai Sobat Agro, balik lagi bareng aku Tita Novia di channel YouTube Agrozin ID. Sekarang aku lagi ada di daerah Pangkalan, Kecamatan Langka Pelancar, Kabupaten Pangandaran, yang desa Pangkalan ini merupakan desa pertanian bawang merah pertama di Kabupaten Pangandaran loh Sobat Agro. Wah, kok bisa sih? Bagaimana alasannya? Dan juga katanya nih ya Sobat Agro, ini tuh udah menghasilkan beberapa ton, 1 ton lebih atau 2 ton lebih dari panen rayanya itu. Sukses banget kan? Padahal baru pemula loh. Aku mau share tipsnya dan sejarahnya juga, jadi kalian wajib banget nonton sampai akhir. Desa Pangkalan yang ada di Kecamatan Langka Pelancar, Kabupaten Pangandaran adalah sebuah desa yang memiliki banyak sekali komoditas pertanian loh Sobat Agro. Dari mulai padi, cabai, kapulaga, hingga saat ini sedang mencoba di bawang merah. Pada kesempatan kali ini Tita seneng banget deh karena lagi mulai untuk persiapan lahan. Oke Pak nih, sekarang kita lagi ngapain sih nih sebenarnya setelah tadi pembersihan lahan dan lain-lain? Langkah selanjutnya ini lagi ngapain nih Pak? Ini salah satu tahapan untuk budidaya bawang. Ini masuk di tahapan aplikasi pupuk dasar ya. Pupuk dasar di sini kita menggunakan pupuk kandang yang masih mentah. Nah, nanti proses fermentasinya di bedengan sebelum ditutup pakai mulsa. Kita ada pakai M21 dulu, disemprot ke semua bagian bedengan. Setelah pupuk yang lainnya masuk, nanti kita tutup pakai mulsa. Sebelum tanam minimal kita diamkan sekitar 1 bulan atau 3 mingguan. Ini prosesnya proses aplikasi pupuk dasar. Dan ini belum aplikasi pupuk kimianya, kalau ini masih pupuk organik mentah. Kemudian Pak, setelah aplikasi pupuk dasar akan seperti apa? Terus juga bisa dijelasin fungsinya untuk apa nih? Oke. Setelah aplikasi pupuk dasar, ini nanti setelah dicampur, diratakan sama tanah, kita nanti ada aplikasi pupuk dasar yang lainnya, yaitu pupuk NPK Mutiara, Vertipos atau SP36, khusus untuk pupuk dasar, termasuk ada KCL juga seperlunya. Dan maksudnya ini kita lebih dominan di pupuk organik, salah satunya memang untuk meminimalisir atau mengurangi biaya, membengkaknya biaya di kebutuhan pupuk. Jadi kalau kita nanti maksimal di pupuk organik, di pemakaian pupuk organik, untuk biaya pupuk kimianya kita sudah agak ringan. Mungkin tahapan selanjutnya kita biasa pakai untuk meminimalisir munculnya gulma. Kita biasa pakai Trigol. Kalau itu produk udah jadi, kita beli dari toko. Fungsinya nanti untuk mengurangi pertumbuhan gulma. Itu nanti diaplikasikan pratanam minimal sebelum 2 hari sebelum tanam. Jadi kalau biasanya di tempat kita memang cukup pertumbuhan gulma cukup tinggi. Jadi memang membutuhkan produk tertentu untuk menekan pertumbuhan gulma gitu. Tapi Pak, kalau untuk perbandingan bahan dasar kimia sama organiknya jika dipersenkan seperti apa nih Pak? Apa lebih? Untuk kebutuhan pupuk organik sebenarnya itu lebih banyak. Kalau di hitungan normal seharusnya kita pakai per hektar di 12-15 ton. Tapi untuk petani-petani kita yang ada di wilayah Desa Pangkalan, jumlah seperti itu memang belum bisa kita realisasikan. Berhubung untuk pupuk organik yang matang juga, pupuk organik yang dari toko ya harganya sudah cukup lumayan mahal. Jadi kita berusaha mencoba mematangkan pupuk langsung di bedengan melalui pemakaian M21.
Sobat Agro ketahui juga nih bahwa kegiatan yang masuk pada proses pengolahan lahan ini membutuhkan waktu 20 hingga 30 hari loh. Hal ini diperuntukkan untuk membunuh patogen dan sisa-sisa pupa dari hama di dalam tanah. Tentu dengan perhitungan yang cermat antara pH tanah dan dosis pupuknya. Untuk bawangnya sendiri, Desa Pangkalan memilih bawang bervarietas Trisula ya Sobat Agro. Dalam proses pembenihannya pun Desa Pangkalan ini cukup mengalami kesulitan. Namun dikarenakan niat yang gigih, apapun diusahakan para petani di sini, sehingga benih akan menaburi setiap 100 kg fungisida Mancozeb sebanyak 100 gram dan didiamkan dalam karung plastik selama 1 hingga 2 hari sebelum tanam. Hal ini untuk menghindari penyakit layu fusarium pada bawang merah. Nah, jika pengolahan lahan dan pemupukan pertama sudah dilakukan dan lahan sudah siap dengan jarak antar benih 15 x 15 cm ini selesai, waktunya benih bawang siap ditanam. Nah, untuk Sobat Agro, ini baru di sebagian kebun saja ya. Beberapa titik kebun juga yang masih dalam proses pengolahan lahan dan penanaman juga di Desa Pangkalan yang jika di total lahan untuk menanam bawang merah ini mencapai 2 hektar loh. Tak heran sekali panen bawang merah Desa Pangkalan mampu mencapai hingga 2 ton loh. Paling bagus di sini di lahan ini, di lahan saya sendiri ya, di lahan ini yang paling bagus waktu itu 1 kilo benih 10 kilo hasil. 10 berarti kalau untuk benih 1 kintal potensi hasil di 1 ton. Di 1 ton, tapi kalau rata-rata di sini ya baru di 1 kilo benih di 6 atau 7 kilo hasil. Sampailah di 8. Dimulai pada tahun 2018 yang diawali dengan kemandirian para petani dan ditindaklanjuti oleh BUMDes Mekarjaya yang saat itu direkturnya adalah Ibu Eka Siti Mulyani, yang kemudian berproses bersama dengan Pak Nasruddin PPL Wilayah Binaan, kemudian PKK Langkap Lancar Pak Albani, Posluhdes Pangkalan Pak Taryana dan jajarannya, serta tak lupa juga Kepala Desa Pangkalan Ukar Heriadi, Ketua PKK Kecamatan Pangkalan Upit Sarimanah, Pokja 3 PKK Ibu Yuliawati, plus dengan Ketua KWT Family Lestari Ibu Yuliawati, dan tentunya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Pak Sutriaman, mampu bersama-sama bergotong royong demi kesejahteraan rakyat setempat bertani bawang merah. Tentunya hal rintangan dalam proses menempuh pertanian bawang merah ini banyak sekali lika-likunya Sobat Agro. Salah satunya adalah kesulitan dalam modal dan pembenihan. Namun lagi-lagi dikarenakan warga petani Desa Pangkalan, aparat desa, hingga pemerintah kabupaten turun tangan dalam hal ini, Komisi 4 Pusat Bidang Pertanian Kiai Haji Asep Mausul Afandi menyumbang benih bawang merah. Sehingga saat ini pertanian bawang merah di Kabupaten Pangandaran berhasil melebarkan sayapnya loh. Diseminasi inovasi teknologi perbenihan bawang merah, dan alhamdulillah dari mulai kegiatan diseminasi inovasi teknologi sampai hari ini untuk kegiatan budidaya bawang merah khususnya di Desa Pangkalan, alhamdulillah beberapa orang cukup konsisten dan pengembangannya sampai saat ini kita ada di beberapa kecamatan, salah satunya Cimerak. Cigugur terletak di Desa Kertajaya, Cimerak terletak di Desa Sukajaya, dan untuk Pangandaran di Desa Sukahurip. Terus untuk Cijulang yang kita rencanakan sebentar lagi di Desa Marga Cinta.
Sudah menjalani kurang lebih 5 tahun dalam budidaya bawang merah, para petani Desa Pangkalan tetap konsisten untuk menanam bawang merah ya Sobat Agro. Walaupun begitu, pemasaran bawang merah masih tersebar di wilayah Kecamatan Langkap Lancar saja dan ke pasar yang ada di Kecamatan Parigi. Dikarenakan hasil panen yang belum memadai, namun balik lagi ya Sobat Agro, awal dari memilih bertani bawang merah ini adalah kemandirian warga setempat yang ingin memenuhi kebutuhan dapurnya. Tentu harapan aparat setempat, petani tetap konsisten dan bisa mengembangkan pada komoditi produk seperti bawang merah goreng.